Halo guys, kembali lagi bersama saya Wawan. Eh, di sini saya akan berbicara masalah corona. Seperti di channel-channel saya sebelumnya, saya tidak pernah eh, berbicara tentang sesuatu, dan biasanya saya mengupload lagu yang standar-standar saja dan mungkin tidak terlalu jelas seperti itu. Tetapi di sini kembali saya tergugah untuk membahas mengenai corona, karena saya lihat sekarang ini banyak sekali pemberitaan-pemberitaan, baik itu di media massa maupun di jaring-jaring sosial, baik juga di televisi. Kalau kita melihat banyak sekali di channel-channel televisi, mereka semua membahas tentang corona, berapa korban yang meninggal, berapa korban yang sembuh, kira-kira seperti itu. Yang saya pengen bahas di sini adalah seberapa bijakkah kita menggunakan media sosial kita, baik dalam kita men-share berita-berita tentang corona ataupun hal-hal lain terkait tentang corona. Saya ingin mengajak teman-teman berpikir secara realistis di sini. Kenapa saya katakan realistis? Teman-teman bisa bayangkan ketika ada pemberitaan di televisi, ketika ada pemberitaan di media sosial, teman-teman bisa lihat ketika ada orang tua kita di samping kita, mereka juga ikut menonton di sana. Mereka juga ikut melihat berita-berita mengenai corona. Mereka bisa juga melihat berapa korban jatuhnya corona. Kita bisa melihat bagaimana reaksi mereka ketika mereka mengetahui hal-hal seperti itu. Bukan salah mereka mendengarkan berita tentang itu, tetapi kita bisa lihat efek ketika mereka selalu mendengarkan berita-berita demikian. Mungkin saja mereka kesehatan mereka bisa terganggu, baik tensi darah mereka akan naik, baik hal-hal yang lainnya juga akan naik, penyakit-penyakit mereka yang lain juga akan kambuh, mereka juga akan stres. Tentunya kita tidak menginginkan hal seperti itu. Jadi awal-awalnya saya mempunyai kesaksian sedikit. Awal-awalnya dulu ketika ada corona, saya sangat gerah sekali. Gerah kenapa? Karena pemberitaannya ini luar biasa. Sementara kita tidak pernah tahu realita yang sebenarnya itu seperti apa. Bahkan saya ingat musim-musim awal munculnya corona, saya ingat saya sampai-sampai berpikir jangan-jangan kebetulan pada saat itu saya juga mengalami flu. Kadang-kadang saya berpikir bahwa jangan-jangan ini corona. Terus pikiran yang ada di pikiran saya itu corona dan corona, sehingga saya ketika malam hari saya malah tidak bisa tidur karena saya memikirkan itu. Jadi bisa bayangkan, malah saya kadang-kadang malam mengalami batuk. Nah, untung saja saya pada saat itu saya tidak mengalami demam, saya cuma batuk dan suara saya parau. Karena kenapa, guys? Karena saya selalu berpikir corona dan corona, sehingga imun saya menjadi menurun. Jadi setelah lama, ketika saya berpikir kenapa sih saya terlalu takut banget, kenapa saya terlalu berpikir seperti itu. Saya berpikir ketika saya selalu berpikir masalah corona, saya akan stres, sehingga imun saya akan menurun, dan mungkin bisa saja virus-virus itu cepat masuk ketika saya stres. Jadi intinya sekarang saya bawa enjoy saja, dan puji Tuhan sampai saat sekarang ini saya tidak mengalami batuk-batuk lagi,
saya tidak ada lagi mengalami pilek, karena apapun pemberitaan yang ada di media sosial ataupun di jaring sosial ataupun televisi, saya menyikapinya dengan hal-hal yang positif. Jadi pertanyaan bagi kita, salahkah kita mengetahui tentang berita-berita mengenai corona ini? Menurut saya sih tidak salah kita mengetahui berita tentang corona, baik itu gejala ataupun yang lainnya, gejala corona itu seperti apa, tidak salah. Tetapi janganlah itu menjadi konsumsi kita setiap hari sehingga bisa membuat kita stres. Tadi saya sudah jelaskan di awal, saya dulu sampai stres ketika awal-awal corona ini. Nah, kembali lagi kita berbicara masalah informasi-informasi yang kita dapatkan. Teman-teman bisa bayangkan guys, ketika kita berada di samping orang tua kita bisa bayangkan alangkah stresnya mereka. Menurut saya jangan sampai kita membuat orang tua kita menjadi stres karena pemberitaan yang ada. Jadi mari kita jelaskan kepada mereka, menginformasikan kepada mereka bahwa kita mengikuti saja anjuran-anjuran pemerintah seperti social distancing, seperti ketika kita mau beraktivitas mencuci tangan terlebih dahulu, dan kita juga menjelaskan apa saja hal yang kita lakukan, apa saja hal yang perlu dilakukan ketika di dalam musim corona ini. Jadi menurut saya bijaklah kita teman-teman dalam menggunakan media sosial kita, bijak-bijaklah kita ketika kita men-share informasi apapun terkait dengan corona ini, karena ini juga isu yang sangat sensitif sekali. Jadi cukup saja kita mengetahui, cukup saja kita melihat dan kita mendengarkan berita, tidak usah lagi kita memperkeruh suasana, dan tenaga medis sudah melihat mereka di sana di garda paling depan. Kita lihat perjuangan mereka juga punya anak, punya istri atau suami mereka, punya orang tua mereka. Kita bisa lihat, kita kasihinlah mereka dengan cara apa saja hal-hal yang bisa kita lakukan untuk membantu mengurangi penyebaran. Dan tentunya kita rindu sekali ingin memutuskan penyebaran virus corona ini. Jadi mari kita ikuti himbauan pemerintah, mari kita mengikuti himbauan para medis, dan bijak-bijaklah kita dalam menggunakan media sosial kita, bijak-bijaklah kita dalam membagikan sebuah informasi supaya kita sendiri tidak terjerat oleh kasus hukum yang akan menjerat kita ketika kita tidak bijak dalam menggunakan media sosial kita. Jadi mari teman-teman kita memutus tali rantai virus corona ini dengan mengikuti anjuran-anjuran pemerintah, dengan mengikuti anjuran-anjuran para medis, dan kita juga harus bijak di dalam menyaring informasi. Mungkin ini saja teman-teman, saya sedikit berbicara tentang masalah corona ini, dan jangan lupa senyum hari ini. Terima kasih.